Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bincang ayat 83 daripada surah Al-Baqarah. Ayat masih berkait tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka awalnya bersetuju. Begitu juga Allah mengambil perjanjian kepada mereka agar taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian berbuat baik kepada kerabatnya. Juga berbuat baik dan memperhatikan nasib anak-anak yatim, orang-orang miskin. Sekali lagi, kalau ada kalimat miskin dalam Al-Quran, maka golongan fakir juga termasuk di dalamnya. Kemudian Allah juga ambil perjanjian dari mereka agar mereka ini sentiasa bercakap dengan baik. Begitu juga Allah ambil janji mereka agar sentiasa menunaikan salat, menunaikan zakatnya. Asalnya mereka bersetuju, namun akhirnya mereka berpaling daripada janji atau kewajipan-kewajipan yang Allah berikan kepada mereka, kecuali sebahagian kecil sahaja daripada mereka yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada beberapa catatan yang saya lihat, di antaranya bahwa isi daripada perjanjian yang Allah ambil daripada mereka adalah kebaikan yang universal. Dari zaman dahulu sampailah saat ini, semua nilai kebaikan ianya tidak berubah. Kita lihat ayat ini ada kewajiban untuk taat kepada Allah. Termasuk juga di dalamnya ketika taat kepada Allah mesti taat kepada Rasulnya. Selepas kalimat taat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diikuti oleh kalimat wabil walidaini ihsana, yaitu sentiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di sini menunjukkan tingginya kedudukan orang tua, pentingnya kedudukan orang tua untuk ditaati dan dihormati. Kemudian setelah disebut taat kepada Allah dan kedua orang tua, ayat berikutnya menyebut bidzil qurba atau kerabat. Sama ada kerabat dekat, yaitu keluarga yang berdekatan, ataupun kerabat yang agak jauh, yaitu keluarga yang agak jauh dari segi nasab atau perhubungannya. Di sini juga menunjukkan pentingnya berbuat baik terhadap kerabat atau keluarga. Karena ramai orang yang dalam masyarakat mereka berbuat baik, mereka prihatin. Namun dalam keluarga, dalam kerabat mereka tidak begitu prihatin atau tidak begitu baik hubungannya dengan keluarga. Kemudian disebut anak yatim. Ini merupakan tanggung jawab semua umat Islam. Kemudian ada kalimat waqulu linnasi husna.
Bercakap baiklah terhadap semua manusia, tak kira bangsa, tak kira agama. Umat Islam disuruh untuk menunjukkan kebaikannya. Walaupun ayat tersebut merujuk kepada orang Yahudi, namun ayat tersebut jika kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, maka umat Islam wajib menunjukkan kebaikannya sebagai orang Islam di hadapan semua bangsa dan agama dengan ucapan. Di sini juga termasuk juga dengan tindakan. Pada zaman kekinian, ucapan juga mengandungi tulisan. Ramai orang yang tidak pandai bercakap secara langsung, namun mereka pandai bercakap dengan tulisan di Facebook dia, di Twitter dia, di Instagram dia, dan lain sebagainya. Maka di sini juga ada kewajiban untuk sentiasa menulis perkara yang baik. Seterusnya ada kalimat wa aqimus salata wa atuz zakah, yaitu ada kalimat salat dan zakat. Dalam Al-Quran sering disejajarkan atau diiringkan kalimat salat dan zakat seakan ianya tidak boleh dipisah. Ini menunjukkan bahawa salat untuk menjaga hubungan manusia dengan penciptanya. Hablum minallah, hubungan secara vertikal. Kemudian zakat merupakan amalan ibadah untuk menjaga hubungan sesama manusia, prihatin dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Itulah janji-janji yang Allah ambil daripada orang-orang Bani Israel atau kaum Yahudi yang awalnya mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, namun akhirnya mereka mengatakan wa asaina, dan kami langgar, kami ingkari. Mereka berpaling daripada perintah-perintah Allah atau janji-janji yang sudah diambil ke atas mereka karena mereka merasa ianya perkara yang berat. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.